sebenarnya punya kebengisan, punya kekejaman. Kita akan runtuhkan The Mulyono Empire. Ini semua salah Jokowi karena dia yang menjadi presiden di situ. Turunkan Jokowi sekarang atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Saya juga aktivis 98, Bos. Saya 95, saat 98 saya semester 6. Total pergerakan 10 hari dari seluruh elemen mahasiswa 18.000 bergerak di pusat Jakarta. Ya. Dari mulai hari pertama sampai tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, lalu berhasil menguasai gedung DPR, masuk ke dalam, kami bermalam 3 hari di situ. Itu semangat 98. Lalu apa dosa Ibu Mega dengan 98? Nggak ada, Bos. Terus kamu teriak turunkan Jokowi. Apa Pak Jokowi mencoreng semangat reformasi? Gantung Jokowi! Jokowi! Gantung 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 Jokowi! Sesuai dengan undang-undang kita, kenapa harus diturunkan di tengah jalan? Karena ada pihak-pihak yang menginginkan Pak Jokowi lengser sebelum masa jabatan habis. Karena supaya apa? Produk-produk dari presiden, entah itu PP, entah Perpres, entah kebijakan tentang saham Freeport yang 51% dan kemudian mau sampai 60%, kemudian gagal. Ya, kemudian ada penandatanganan dengan pihak-pihak investor, ya. Ada pabrik-pabrik yang didirikan di Indonesia, ada smelter, gagal semua. Kemudian terjadi pemiskinan negara. Kemudian yang kedua, agar supaya sama anak bangsa saling berhadapan. Dan ujung-ujungnya menghambat pelantikan Pak Prabowo kalau bisa tidak dilantik. Kemudian siapa yang rugi? Bangsa dan negara. Tuntutan kita tidak didengar, suara kita dihindarkan. Kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Hebat sekali kau mau bakar Jokowi. Bagaimana hukumnya menjelekkan pemimpin di media sosial dan memfitnahnya? Haram, nggak boleh akhi, tidak boleh ukhti, nggak boleh. Nasihati datang kepadanya, walaupun non muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Tidak boleh ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini, teman-teman sekalian? Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Nah, di rumah saya di gang Anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Joko Widodo menantang DPR untuk segera menyelesaikan RUU perampasan aset. Sangat baik dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting. Sekarang lagi dituntut Jokowi lagi lah, apalah. Demokrasi kalian tuh gimana? Hah? Oke bersuara. Nah sekarang kalian ditantang balik nih sama presiden. Ayo cepat, kalian ikut demo aja sudah tentang RUU perampasan aset daripada koruptor itu sono. Lu tahu nggak resikonya kalau memang Jokowi itu kotor, dia nggak akan desak itu pemerintah itu untuk mensahkan RUU perampasan aset. Ya sama aja dia bunuh diri ya. Cuma karena dia yakin bahwa diri dia bersih, dia nggak pernah takut sedikit pun, RUU itu harus segera disahkan. Biar aja gue dikatain penjilat Jokowi, penjilat pemerintah. Alasan gue dukung Jokowi cuma ini doang nih. Presiden Jokowi kembali desak DPR sahkan RUU perampasan aset. Ini baru bener kalau di demo. Menurut gue ya. Ya mau dibilang gue buzzer lah atau apa. Gak tahu deh, terserah deh. Ya. Gue inget Pak Jokowi bilang untuk rakyat apapun akan dipertaruhkan buat dia, bahkan reputasi politiknya. Kali ini aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru, terupdate termenarik. Pak Jokowi sekarang kembali mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Wow, mantap Pak Jokowi. Kemarin yang demo merusak-rusak pagar gedung DPR, kemana ya? Komika yang demo katanya membela rakyat, kemana ya? Jadi sekaranglah saatnya kalian lebih banyak dan lebih keras. Kalau perlu lebih brutal demonya. Oke lah ya kan? Karena Anda membela rakyat. Ini barulah kalian membela rakyat. Kalau benar-benar kalian mau membela rakyat, turunlah sekarang
Pak Jokowi sudah mendesak DPR lagi ya kan? Jangan hanya kalian dibayar kelompok orang ya kan? Disubsidi oleh kalangan partai. Kalian berdemo atas undang-undang pilkada Omnibus Law. Coba kalian turun. Nah sekarang ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kita semua, untuk kebaikan negara kita ya. Undang-undang perampasan aset korupsi supaya segera disahkan oleh DPR. Harusnya itu yang harus kalian perjuangkan untuk rakyat, ini barulah bisa diacungin jempol. Saya yakin rakyat-rakyat yang 68% pemilih Prabowo kemarin pasti mendukung Anda. Jadi, oke kita simak dulu video ini. Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, sang pengkhianat, Jokowi, presiden gagal, lagi-lagi kawan-kawan, Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, sang pengkhianat, Jokowi, presiden gagal. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Oke kawan-kawan semua ya, saya datang dari Andalas Padang jauh-jauh. Ganyang Jokowi. Nah, adili Jokowi, dinasti Jokowi harus diturunkan. Negara bukan milik keluarga. Pengusaha-pengusaha besar yang menyediakan fasilitas jet super mahal untuk melayani kepentingan anak seorang presiden, anak sang raja. Nah, Shopee ternyata punya kantor di Solo. Shopee ternyata juga punya anak perusahaan yang jadi sponsor untuk tim bolanya Kaisang. Bahwa presiden itu bukan raja, tapi dia ingin diduplikasi Pak Jokowi ini Raja Jawa yang sebenarnya punya kebengisan, punya kekejaman. Kita akan runtuhkan the Mulyono Empire. Ini semua salah Jokowi karena dia yang menjadi presiden di situ. Turunkan Jokowi sekarang atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Saya juga aktivis 98 bos. Saya 95, saat 98 saya semester 6. Total pergerakan 10 hari dari seluruh elemen mahasiswa 18.000 bergerak di pusat Jakarta. Ya, dari mulai hari pertama sampai tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, lalu berhasil menguasai gedung DPR, masuk ke dalam, kami bermalam 3 hari di situ. Itu semangat 98. Lalu apa dosa Ibu Mega dengan 98? Gak ada bos. Terus kamu teriak turunkan Jokowi. Apa Pak Jokowi mencoreng semangat reformasi? Beliau taat dengan konstitusi. Dan sorry, kamu berada di barisan Amin Rais. Ya, kami dari gerakan awal tidak kenal dengan Amin Rais bos. Ya, jangan coreng semangat 98. Kami murni dari hati. Merdeka. Parah emang ya, sekarang sama mahasiswa ini barisan daripada Amin Rais. Ini bikin gadut. Kalau suasana keruh, jingkrak iya. Mama Yong. aku pengen ketawa ya melihat, kasihan lah ya mahasiswa yang kayak gini. Bikin bocor kepalanya. Polisi, kawan-kawan, kita selalu diajarkan untuk percaya pada polisi, tetapi polisi selalu diajarkan untuk tidak pernah percaya pada rakyat. Mama Yong. Apa? Ngomong apa? Tirani harus mati di sini. Tirani harus kita gantung. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Dengan senangnya ya teriak kayak gitu. Gantung Jokowi.
Lu kira pendukung Jokowi nggak ada gitu ya? Pendukung Jokowi nggak ada yang mau demo yang kayak kalian. Oh. Pantesan aja ya kalau mahasiswa semuanya kayak kalian. Bakal rusak Indonesia ini. Kalau mahasiswa ataupun rakyat memang betul-betul nggak suka Jokowi, nggak sampai sekarang Pak Jokowi sudah turun. Ganyang Jokowi juga ya. Terus kita harus bilang wow gitu, keren gitu, yang kayak gini. Yakinlah ya, semua usaha kalian sia-sia. Oh, bangga ya, oh, tawa lah ya. Yang saya kritisi bukan haknya, tapi yang saya kritisi adalah perilaku demo itu sendiri. Alasannya tidak jelas. Demo tentang undang-undang pilkada, tapi disuruh turun presiden yang sah dipilih oleh rakyat. Iya benar, kasih tahu Pak Jokowi tinggal 2 bulan. Kenapa harus diturunkan? Kalau hanya sekedar tidak suka terhadap Pak Jokowi, tunggu aja 2 bulan Pak Jokowi juga diganti. Sesuai dengan undang-undang kita. Kenapa harus diturunkan di tengah jalan? Karena ada pihak-pihak yang menginginkan Pak Jokowi lengser sebelum masa jabatan habis. Itulah yang supaya apa? Produk-produk dari presiden, entah itu PP, entah Perpres, entah kebijakan tentang saham Freeport yang 51% dan kemudian mau sampai 60%, kemudian gagal. Ya, kemudian ada penandatanganan dengan pihak-pihak investor, ya. Ada pabrik-pabrik yang didirikan di Indonesia, ada smelter, gagal semua. Kemudian terjadi pemiskinan negara. Nah, kemudian yang kedua, ini yang dia mau sama anak bangsa saling beradab. Dan ujung-ujungnya menghambat pelantikan Pak Prabowo kalau bisa tidak dilantik. Kemudian siapa yang rugi? Bangsa dan negara. Kita semua. Dan siapa yang diuntungkan? Satu barisan sakit hati karena dia tidak bisa memenangkan kontestasi Pilpres. Yang kedua, pihak asing, agen rahasia asing. Ada Uni Eropa, ada Amerika yang mereka menggugat di WTO Indonesia. Jangan buta mata kalian, telinga kalian curahkan. Kalian hanya sekedar berhura-hura demo, teriak-teriak, turunkan Jokowi, turunkan Gibran. Kalian itu adalah bagian dari sampah demokrasi. Karena kalian mengatakan demokrasi, tapi tidak cinta tanah air, tidak menghargai hak orang lain untuk tentram. Catat itu. Begitu, saudaraku. Saya mengajak kalian yang menjadi korban pembodohan, kalian segera bangkit. Korban pembodohan ya. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Ini caleg gagal ini dari PDIP. Hebat sekali kau mau bakar Jokowi. Emang punya kekuatan apa lo? Badan krempeng begitu, kurang gizi lo. So banget, so merasa hebat. Mau bakar Jokowi segala. Lo pikir pendukung Jokowi sedikit ya? Tuh. Makanya ya, kira sedikit pendukung Pak Jokowi ya. Sebelum lu ngomong tuh lu pikir dulu. Hanya saja pendukung Pak Jokowi nggak suka demo. Berarti pendukungnya banyak. Lu tuh minoritas dalam hal pemilihan kepemimpinan. Iya. Jagoan lu siapa emang kemarin? PDIP. So banget. Dia caleg gagal itu. Jokowi. Sok keras lu. Terlalu ciut juga pada akhirnya lu mewek-mewek juga lu. Minoritas yang demo ini ya kan.
Nggak usah lah, lu kalau mau demo ya demo aja. Sampaikan aspirasinya, utarakan apa yang diinginkannya. Sepanjang memang itu untuk kebaikan bangsa dan negara, nggak ada salahnya didengar juga. Tapi kalau bentuk lu udah ancaman-ancaman segala mau bakar Jokowi segala macam, lu pikir lu siapa? Lu pikir lu jagoan? Lu punya kekuatan apa? Lu pikir lu hebat? Lu disikat aja lu mati lu. Biasa aja, nggak usah sok keras. Demo ya demo aja, sampaikan aspirasinya. Seperti apa? Nggak bakalan kalah, pendukung Jokowi ini banyak loh. Nggak bakal. Jadi nggak usah so hebat ya. Saya sarankan nih buat orang yang muka krempeng kurang gizi, hati-hati mulut lu. Ntar ujung-ujungnya mewek juga, lu mewek minta maaf, lu klarifikasi. Tolong makanya jangan kebanyakan makan mecin lu. Tolong. Bagaimana hukumnya menjelekkan pemimpin di media sosial dan memfitnahnya? Haram, nggak boleh akhi, tidak boleh ukhti, nggak boleh. Nasihati datang kepadanya. Walaupun non muslim, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Tidak boleh ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini teman-teman sekalian? Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Nah, di rumah saya di gang Anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Nah, kira gampang apa orang jadi seperti itu? Yang kita lakukan doakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pemimpin tersebut menjadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Saya lihat ini jarang sekali kita di Indonesia ya. Bahkan para khatib kita tidak pernah, jarang ada tapi jarang yang mendoakan pemimpin, presiden, wakil presiden gitu. Mungkin takut, khawatir dikira mendukung ya. Padahal sebenarnya dalam hukum Islam, dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah sebutkan dalam buku beliau tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selalu, di masjid-masjid di Saudi udah biasa doakan raja mereka. Mudah-mudahan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, baik pada masyarakat, didoakan kebaikan. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya? Gitu kan? Tuh. Presiden Joko Widodo menantang DPR untuk segera menyelesaikan RUU perampasan aset. Hal tersebut ia sampaikan usai DPR gerak cepat membahas RUU Pilkada yang kemudian mendapat penolakan dari masyarakat. Hingga akhirnya DPR mengalah untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset, tuh, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Ayo, mahasiswa. Gimana demonya? Masih berlanjut? Katanya kemarin demonya kan cuma mengawal putusan MK tuh ya. Karena yang ditakutin adalah adanya dinasti politik yang akan terulang kembali. Ada juga yang menyangkal kalau bilang enggak ada tentang ketakutan apalah Jokowi lah dan bla 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 segala macam. Yakin nggak ada? Lihat ya. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Wah, ini ada yang orang yang bilang ini kaum pelangi ya kan. Kemudian hanya dibela untuk keluarga kaum pelangi. Terus yang barusan tadi bilang itu ya, apa? bukan aku ya. Oke, pada saat demo emang ya karena ketakutannya adalah Kaisang maju. Nah ternyata Kaisang nggak maju tuh. Masih lanjut ternyata demonya di mana-mana. Sekarang lagi dituntut Jokowi lagi lah, apalah. Demokrasi kalian tuh gimana? Hah? Oke bersuara. Nah sekarang kalian ditantang balik nih sama presiden. Ayo cepat, kalian ikut demo aja sudah tentang RUU perampasan aset
daripada koruptor itu sama. Ayo lanjut Lo tahu nggak resikonya kalau memang Jokowi itu kotor, dia nggak akan desak itu pemerintah itu untuk mensahkan RUU perampasan aset. Ya sama aja dia bunuh diri. Ya. Cuma karena dia yakin bahwa diri dia bersih, dia nggak pernah takut sedikit pun, RUU itu harus segera disahkan. Alah, habis ini ada ngomong, dibedain lah, apalah segala macam. Hei, korupsi, kan kalian nyinggungnya nepotisme dan apalah. Korupsi itu lebih penting. Kalian mempermasalahkan uang rakyat yang dipakai untuk membangun, itu kalian permasalahkan. Sementara uang rakyat yang dikorupsi oleh para koruptor, kalian tenang-tenang aja. Kenapa nggak ngamuk juga? Ayo, itu lebih mendesak juga. Habis ini gue diserang lagi nih. Jangan tebang pilih dong. Emang kalau niatnya dari awal pengen menjatuhkan, menjatuhkan sosok, kayak begitu apa aja dicari, yang manipulatif namanya. Nih juga wartawan juga, jangan hanya orang di pusat aja. Lagi-lagi, dan gue bilang lagi-lagi, datang ke daerah, tanya hasil kepuasan masyarakat tentang kinerja presiden. Ya kalau kalian nanya di sana, ya begitu jawabannya. Berimbang lah, kalian punya banyak duit, terbang lah. Kita juga udah punya bandara, kita udah dibikinkan sama presiden kita, jadi aksesnya lebih gampang. Jadi nggak ada alasan lagi tuh, jauh, apalah segala macam. Ayolah, ayo tanya sama masyarakat. Mereka puas atau enggak, atau mereka kecewa dengan Presiden Jokowi. Itu makanya gue bilang, ayo teman-teman kita yang waras aja, udah. Nggak apa-apa kita dibilang bodoh, nggak apa-apa. Tapi kita tahu, kita sadar mana baik mana enggaknya. Habis ini nih gue di posting lagi nih sama yang influencer gede-gede. Gue tahu lah, dibilang kita diajarin untuk jadi orang bodoh, menerima dan segala macam. Ya kalau lu pintar, lu jadi tenaga pendidik untuk mengajarkan, mengedukasi dengan benar. Jangan menghasut. Jatuhnya kalian tuh menghasut. Gue rasa kalian orang-orang pinter lah. Ayo, emang kalau salahnya apa? Kalau kalian semua taunya mengkritik, salah, dan kenapa nggak kalian aja yang jadi presiden? Biar aja gue dikatain penjilat Jokowi, penjilat pemerintah. Alasan gue dukung Jokowi cuma ini doang nih. Presiden Jokowi kembali desak DPR sahkan RUU perampasan aset. Ini baru bener kalau di demo. Menurut gue ya. Ya mau dibilang gue buzzer lah atau apa. Ya bang. Gak tahu, suarakan bang, aku mendukung abang. Gue inget Pak Jokowi bilang untuk rakyat apapun akan dipertaruhkan buat dia, bahkan reputasi politiknya. Sekarang kalian lihat, kalian hina dia, apapun juga ini mesti disahkan. Oke? Terus nanti kalau ada yang komen, dibayar berapa bang? Ya, kagak dibayar. Gak percaya, bodoh amat. Ya, pokoknya ini adalah sumber masalahnya. Top NKRI harga mati. Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Merdeka! Ganyang Jokowi! 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 Ya guys, luar biasa ya kan? Benar, sekarang kita lihat aja mahasiswa mau turun apa enggak ya kan untuk mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Nah jika enggak ya maka mahasiswa yang kemarin turun berdemo yang merusak pagar DPR ya atau gedung DPR. Berarti fix lah ya mereka-mereka ini adalah mahasiswa yang sewahan. Ganti aja namanya jadi mahasewa ya. Karena apa? Karena katanya mereka berdemo mengatasnamakan rakyat ya kan? Rakyat yang mana bos? Nih baru ya RUU ataupun undang-undang perampasan aset korupsi harus disahkan segera. Terus kalian berdemo. Nah barulah kita-kita ya kan yang rakyat yang kemarin ya kan 58% pendukung Prabowo Gibran pastilah mendukung kalian.
Ini apalah ya undang-undang pilkada kalian demo besar-besaran sudah nampak kaliah ya kelompok 16% dan anak-anak abah. Jadi ketahuanlah ya siapa parasit-parasit negeri ini. Oke lah, kalian komen lah. Apa pendapat kalian teman-teman Sirait Media? Tuliskan di bawah kolom komentar, saya persilakan dengan lebar dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.